Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelepasan calon jemaah haji diiringi isak tangis keluarga. Tenggelam di bekas galian pasir, 2 anggota Paskibraka tewas. Edarkan uang palsu, 2 pemuda ditangkap warga. Banjir akibat luapan Sungai Ciberem dan Cidurian sempat merendam ratusan rumah dan puluhan hektar sawah yang berada di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Puluhan hektar sawah yang terendam di Kecamatan Kopo ternyata sebentar lagi akan memasuki masa panen. Kondisi ini pun sangat merugikan para petani, karena tanaman padi yang sebentar lagi akan dipanen terendam air setinggi 1 meter. Bahkan menyisakan lumpur setelah air banjir mulai surut. Meski dipastikan gagal panen, namun sejumlah petani tetap berusaha untuk mencari butir-butir padi yang tidak rusak dan masih bisa dipanen. Dari beberapa pemilik, Rohimi salah satunya. Ia harus ikhlas, tanaman padi miliknya rusak terendam banjir. Rencananya padi yang busuk akan digunakan untuk konsumsi sendiri. Banjir. Oh, sisanya ya? Sisa. Daripada dibuang ya? Iya. Oh, berarti Bapak Iya, memanfaatkan yang sisa banjir ya? Iya. Itu kalau di gebot Pak ya? Gebot. Kalau gebot tuh dapat berapa karung kalau ini sisanya? 4 karung lah. Lumayan ya. Sayang daripada dibuang ya. Iya. Oh, tapi masih bisa dikonsumsi Pak ini Pak? Bisa. Bisa ya. Meski setiap tahun terendam banjir akibat luapan Sungai Ciberem, namun menurut warga banjir pada tahun ini paling parah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Penjual hewan kurban musiman menjelang Idul Adha 2024 mulai bermunculan di Kota Tangerang. Salah satunya di Jalan Hasim Ashari, Kota Tangerang. Terlihat jajaran sapi di lapak milik Abu Jain, siap menawarkan jenis hewan kurban berbagai jenis sapi, mulai dari sapi bima, limosin, dan sapi persilangan limosin dan sagon. Sedikitnya ada 150 ekor sapi kurban yang ditawarkan mulai dari harga 14 juta sampai dengan 45 juta rupiah, tergantung jenis sapi dan bobot berat badan sapi itu sendiri. Abu Jain, pemilik hewan kurban, mengatakan 3 jenis sapi yang ditawarkan sudah memenuhi kriteria persyaratan untuk hewan kurban. Sapi jenis bima, limosin, dan sapi persilangan dalam kondisi sehat, tanpa ada cacat, karena sebelumnya didatangkan sudah diperiksa kesehatannya. Selain itu, untuk pakan sapi memberikan rumput dan jerami sisa petani panen padi. Alhamdulillah sih setiap tahun ada perkembangan ya dari penjualan hewan sapi gitu, karena tingkat kebutuhannya sendiri itu semakin tinggi gitu. Kalau dikatakan jenis ada beberapa tiga jenis ya. Ada sapi bima asli, terus ada persilangan sama limosin sama pegon. Untuk makannya sendiri kita alhamdulillah mempunyai tim yang memang kita khususkan untuk pencari makan ya, karena makanan untuk sapi ini kita alami, jadi kita cari sendiri dari rumput ataupun sisa panen padi dari petani. Ia juga berpesan kepada masyarakat agar dapat memilih hewan yang dibeli untuk berkurban sudah memenuhi syarat dan tidak cacat sedikit pun. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.
Di setiap akhir pekan ataupun hari besar keagamaan Nasrani, Goa Maria Bukit Kanada yang berada di Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, ramai dikunjungi oleh umat Katolik dari berbagai daerah, terutama di wilayah Jabodetabek. Kata Bukit Kanada merupakan singkatan dari Bunda Kita Kampung Narimbang, yang menunjukkan lokasi Gua Maria ini berada di wilayah Narimbang. Lokasi Gua Maria dibangun sejak tahun 1988 lalu. Awalnya Gua Maria ini hanya dijadikan sebagai tempat beribadah umat Katolik saja. Namun seiring berjalannya waktu, Gua Maria juga dijadikan sebagai destinasi wisata religi. Tempat ini selalu ramai dikunjungi umat Katolik, terutama di saat hari besar agama. Selain lebih khusyuk untuk berdoa karena lebih hening dan jauh dari kebisingan kota, lokasi yang sejuk karena dikelilingi pohon-pohon yang rindang membuat tempat ini juga nyaman untuk melepas kepenatan. Seorang pengunjung asal Karawang yang baru saja datang ke tempat ini juga berniat akan kembali mengunjungi lain waktu. Kalau ke sini sih baru pertama kali. Ya. Terus Kali baru masuk ke sini, lihat tempatnya sih asri. Lalu kalau untuk umat Katolik berdoa di sini sih tempatnya adem, terus tenang, terus untuk kelihatan untuk tempat-tempat wisata rohani sih memang tempatnya di sini. Kalau kita bertiga mungkin 4-5 kali lah. oh gitu. Secara fisik ini lokasi ini ya nggak terlalu banyak ya. Ya kami merasa perlu untuk datang ke sini, kebutuhan rohani kita untuk datang ke sini, terutama di bulan Maria gitu. Nah, harapan untuk kedepannya seperti apa nih, Bu? Ya lebih baik lah. Lebih baik, lebih lebih bisa berguna untuk masyarakat sekitar. Untuk menuju destinasi wisata religi Gua Maria ini tidaklah sulit, karena hanya berjarak sekitar 3 km dari pusat kota Rangkas Bitung. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.